Selamat pagi para peserta webinar yang kami muliakan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Selamat bergabung pada webinar penanganan preeklamsi di era COVID-19. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme yang sangat besar terhadap webinar yang akan diselenggarakan oleh program studi STIK Sin Carolus. Hari-hari kita memang terasa sangat menegangkan ya Bu ya, para peserta yang kami cintai. Kalau kita bangun pagi kita ingat COVID, mau mandi COVID lagi, mau sarapan COVID lagi, mau berangkat kerja COVID lagi, pulang kerja masih COVID. Puncak ketegangan Maret 2020, ya kita semua terpaksa dikurung di rumah ya karena si COVID ini. Nah, tetapi muncul kegiatan baru. Kita mulai asik webinar ya, Senin webinar, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu ya. Tiada hari tanpa webinar ya. Nah, luar biasa memang, luar biasa ya. Nah, mungkinlah pada pagi hari ini, ibu-ibu, teman-teman, para peserta webinar, saya yakin Anda semua tetap semangat karena topik yang akan kita diskusikan pada webinar kali ini sangat menarik ya. Penanganan eklamsi di masa COVID-19. Kami akan mengemukakan 3 orang pembicara yang cantik-cantik, nanti Anda bisa lihat ya. Nah, baiklah sebelum kita memulai webinar ini, kami mau mengajak Anda semua untuk melihat situasi kampus STIK Sin Carolus. Mudah-mudahan ada yang sudah pernah ke sini, kalau belum silahkan Anda boleh datang. Ya, kami welcome Anda semua untuk datang ke STIK Sin Carolus. Selamat datang di STIK Sin Carolus.
Baiklah para peserta seminar yang kami muliakan, demikianlah tadi sekilas info mengenai STIK SIN Carolus. Untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa. Kita berdoakan agar supaya acara-acara yang akan kita selenggarakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dan kita juga mau berdoa untuk semua tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang masih berjuang untuk penanganan COVID-19, dan juga kita doakan semua pasien-pasien yang sekarang sedang menderita COVID-19 dan juga yang tidak tertolong oleh kita karena COVID-19, semoga semuanya berbahagia. Mari kita berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta, seluruh panitia dan penyelenggara webinar ini dari Prodi Kebidanan STIK Carolus yang berbahagia. Baik. Slide. Yang saya hormati peserta webinar nasional kebidanan, panitia dan pengelola STIK SIN Carolus yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat bergabung pada webinar nasional yang diselenggarakan oleh Prodi Kebidanan STIK SIN Carolus, Jakarta. Tentu saja pertama-tama kami selaku Ketua AIPKIN ingin menyampaikan ucapan selamat pada Prodi Kebidanan STIK SIN Carolus yang telah berinisiatif untuk mengambil bagian dalam situasi pandemik untuk berbagi pengetahuan penting yang terkait dengan asuhan kebidanan. Baik. Kok slide-nya lama-lama ya, coba ingatkan. Ya. Pada webinar ini, tema yang diangkat oleh panitia adalah penanganan preeklamsia di era pandemik COVID-19. AIPKIN sesuai dengan perannya sangat mendukung kegiatan seperti ini karena di masa pandemik ini kita tidak bisa tinggal diam. Kehidupan kita terus harus berjalan. Pendidikan bidan juga harus terlaksana dengan baik untuk menghasilkan bidan profesional yang berkualitas. Tema ini menarik untuk dibahas mengingat saat ini karena kita memang dalam suasana berjuang hidup dalam situasi pandemik tersebut. Di lain pihak, kehidupan tetap berjalan, termasuk reproduksi manusia tetap berlangsung. Hal ini tentunya dapat dilihat dari informasi tentang kejadian kehamilan di beberapa wilayah yang meningkat tajam, bahkan ada yang sampai 100%. Nah, kehamilan dalam suasana seperti ini tentu penuh risiko, karena ibu-ibu tidak leluasa untuk memeriksakan kehamilannya. Demikian pula dengan bidan, tidak dapat memberikan pelayanan dengan leluasa pula, apalagi mahasiswa kebidanan. Walaupun sebetulnya kenaikan jumlah ibu-ibu yang hamil ini sebagai suatu berkah untuk kesempatan belajar bagi mahasiswa, namun hal ini tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan dengan maksimal karena situasi yang tidak memungkinkan. Pandemik ini sebetulnya memberi pembelajaran bagi kita bahwa kita hidup
bahwa hidup kita harus berubah kebiasaan, berubah perilaku, berubah cara belajar dan mengajar, berubah mindset kita tentang belajar. Banyak strategi sebetulnya yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Yang lain yang sebetulnya selama ini belum maksimal kita gunakan. Baik. Nah, saat ini kita harus mencari cara yang salah satunya melalui webinar ini. Webinar mempunyai jangkauan yang luas sekali, dapat berinteraksi dengan banyak orang dari mana saja, terutama tentunya dari rumah. Stay at home jangan dipandang sebagai suatu kendala atau penjara bagi kita, tetapi ini adalah era baru yang harus kita hadapi dan kita manfaatkan belajar dari rumah dan kerja dari rumah. Slide. Suatu kendala dirasakan memang oleh banyak peserta, oleh banyak institusi, dengan internet yang belum begitu efektif di semua lokasi, namun hal ini secara perlahan tentu akan ada perbaikan. Meningkatnya jumlah panel yang pengawasannya terbatas, tentu perlu juga diantisipasi kemungkinan penyulit dan masalah yang mungkin timbul, yang salah satunya adalah preeklamsia. Preeklamsia harus dikelola lebih awal dengan baik agar tidak berlanjut pada kondisi yang lebih buruk. Mari kita melalui webinar ini mengupdate pengetahuan kita tentang deteksi dan penanganan preeklamsia dengan standar terkini. Saya kira ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk memperbaharui ilmu pengetahuan kita yang nantinya dapat kita kembangkan untuk para mahasiswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf lebih kurangnya. Selamat pagi, selamat mengikuti webinar dan sukses. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Yum. Para peserta webinar yang kami muliakan, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua STIK Sinkarolus, Ibu Justina Purwarini, Sarjana Keperawatan, Master Keperawatan, dan Dokter Nursing Science. Silakan Bu Ati, dan nanti Bu Ati juga secara resmi akan membuka webinar ini. Baik, terima kasih Ibu Yeti. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ketua Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia, Ibu Dr. Anda Yumiarni Ilyas, Magister Kebidanan. Bu Yum, terima kasih untuk waktunya di tengah kesibukan ini masih menyempatkan diri untuk bisa ikut hadir di acara kami. Kemudian terima kasih juga kepada para pembicara-pembicara hebat yang hari ini telah diundang oleh Dr. Heni Maitri Putri, SOG. Dokter, terima kasih dokter. Dr. Yovita Ananta, spesialis anak, IBC. Terima kasih Dr. Yovita dan juga Mbak Dewi Novitasari, Magister Kebidanan. Terima kasih untuk waktunya semua menyempatkan hadir di acara ini sambil kita sharing pengetahuan dan juga pengalaman kita selama masa pandemik ini. Kemudian juga congrats buat teman-teman Prodi S1 Kebidanan. Jadi sekarang STIK Karolus tahun ini membuka program sarjana untuk kebidanan. Silakan untuk teman-teman yang mungkin mau melanjutkan peserta webinar. Salam sehat selalu untuk kita. Webinar kali ini, seperti yang tadi saya ungkapkan, ini adalah webinar pertama kali di STIK Karolus. Jadi ini webinar perdana dan saya harap setelah ini akan ada webinar seri selanjutnya yang dilakukan oleh STIK Karolus. Keren memang S1 Kebidanan kita. Stafnya juga mereka berusaha untuk terus meningkatkan kualitas mereka semua. Bu Yeti, terima kasih sebagai moderator juga. Ibu kita ini yang selalu mensupport teman-teman muda kita di kebidanan. Oke, teman-teman peserta webinar, di tengah situasi pandemi COVID seperti ini,
sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa ikut serta, terutama mungkin mengurangi angka kematian ibu. Seperti kita ketahui, angka kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh 3 hal besar ya, perdarahan, kemudian preeklamsi dan eklamsi, sama infeksi. Nah, kali ini webinar teman-teman kebidanan ini mencoba membahas salah satu dari hal tersebut, yaitu preeklamsi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai tenaga bidan yang profesional dalam menangani preeklamsi di masa pandemik ini. Kemudian kita juga mungkin sama-sama ketahui, mungkin kalau teman-teman kebidanan suka ikut webinar seriesnya Pogi ya, itu banyak juga info di situ bahwa sebenarnya penularan COVID-19 ini dari ibu hamil ke janin memang belum terbukti. Hanya kita mesti antisipasi itu, sehingga memang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk antisipasi itu, agar selama proses perinatal ini, ibu hamil dan janin semuanya juga sehat lalu. Kemudian ibu hamil dengan preeklamsi, kita ketahui juga tuh, kalau dengan kondisi preeklamsi, biasanya daya tahan tubuh seorang ibu juga ikut turun. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan khususnya teman-teman bidan sangat diperlukan dalam situasi seperti ini. Bagaimana yang akan kita lakukan, mungkin nanti teman-teman pembicara akan share apa yang bisa kita lakukan sehingga kita juga bisa ikut ambil bagian dalam kondisi ini, dan pastinya pelayanan juga pasti akan lebih meningkat. Oke, mungkin tidak berlama-lama juga ya, hari ini kita akan dengarkan penanganan itu, penanganan ibu dengan preeklamsi di saat pandemik ini dari semua tokoh pembicara yang sudah pakarnya untuk membahasnya. Mari kita sama-sama simak, kita akan dapat lebih meningkatkan pelayanan kita bagi ibu hamil dengan preeklamsi. Baik, untuk teman-teman peserta webinar, selamat mengikuti webinar ini dan salam sehat selalu dari kami semua. Oke, bersama ini seminar webinarnya kami buka. Silakan Ibu Yeti, terima kasih, sukses buat semua. Terima kasih Bu Ati. Ya, mudah-mudahan webinar ini berlangsung dengan baik. Ya, memang ini pengalaman pertama kami ya. Baiklah para peserta webinar yang kami muliakan, tanpa menunggu berlama-lama lagi ya, kita akan segera memulai bahasan kita yang pertama ya. Jadi para peserta yang kami hormati, preeklamsi ini tidak di masa COVID saja, kita harus lebih memperhatikannya, memberikan perhatian khusus dan lain-lain. Ditambah lagi sekarang masa COVID, tentu ada sesuatu yang harus menjadi perhatian kita lagi. Oleh sebab itu, kami sangat berbahagia pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan pembicara kita yang pertama, Dr. Henny SPOG, yang akan membawakan penanganan ibu preeklamsia di masa pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua peserta, selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya menyampaikan satu topik disiapkan oleh panitia, yaitu preeklamsia 19. Mungkin saja Bu, untuk saat ini saya merasa ada 3 hal yang patut kita letakkan perhatian, yaitu pertama, sebenarnya SARS-CoV-2 itu apa, kemudian preeklamsia dan best practice of preeklamsia di era COVID. Yang pertama, sebenarnya untuk SARS-CoV-2, virus SARS-CoV yang merupakan positive single-stranded RNA virus ini sebenarnya adalah virus yang sangat baru. Kemudian transmisinya yang paling kita tahu memang via droplets, tapi yang lainnya masih belum tahu. Apakah dari aerosol juga bisa, apakah dari serangga juga bisa, itu juga belum jelas. Universal precaution-nya untuk tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol, seperti misalnya nebulizer, nah seperti itu memang kita
akan lebih berhati-hati atau lebih berhati-hati pada tindakan-tindakan seperti itu. Sama seperti apakah penularan vertikal bisa terjadi dari ibu ke janin, itu juga belum jelas sampai dengan sekarang. Gejala klinis, ada yang khas, ada yang tidak khas. Sama, masih juga belum jelas. Kadang-kadang pada anak-anak juga gejala-gejalanya lebih beragam. Dan kemudian yang terakhir tentunya manajemen. Manajemen relatif semuanya belum teruji. Semuanya, hampir semuanya belum bisa teruji dengan baik. Artinya belum bisa melewati RCT dengan baik. Ini kurang lebih yang biasanya kita dapatkan. Ada, sebentar. Ini biasanya yang kita dapatkan. Ada demam, batuk kering, fatigue, itu yang paling sering. Itu adalah gejala khas untuk COVID-19. Tetapi ada juga gejala lain seperti nyeri sendi dan otot, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis, sakit kepala, anosmia atau kehilangan indera penghidu, terus kemudian rash atau ruam pada kulit juga bisa terjadi. Dan yang patut kita waspadai adalah gejala yang serius. Gejala serius itu seperti sesak, nyeri dada, dan tidak dapat berbicara atau tidak dapat bergerak. Ini adalah salah satu kesimpulan dari yang sudah kita ketahui sedikit banyak, bahwa SARS-CoV-2 ini akan menyebabkan cytokine storm sehingga terjadi hal-hal dan gejala-gejala yang kita tahu seperti di atas. Dan diagnosisnya yang paling untuk saat ini golden standardnya adalah menggunakan RT-PCR, yaitu kita swab bisa melalui nasofaring maupun orofaring, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam alat RT-PCR untuk melihat outputnya, untuk melihat apakah virusnya ada atau tidak. Meskipun demikian, kesulitan akses untuk RT-PCR masih bisa dipahami, terutama untuk negara kita yang cukup luas dengan penduduknya yang banyak sekali, sehingga kemudian digunakan deteksi untuk diagnosis yang lain, yaitu menggunakan IgG dan IgM dari infeksi virus ini. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya, apa yang kita tidak ketahui itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Kita mengetahui genomnya, sequencingnya bahkan kita mengetahui, filogeninya bisa kita ketahui. Kita tahu bahwa kombinasi social distancing, tes, isolasi, kemudian tracing kontak dan APD itu berdampak baik. Kita juga tahu bahwa praktek cuci tangan, menggunakan masker dan face shield itu dapat menghambat penyebaran ini. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya true case fatality rate-nya berapa. Kalau kita lihat, mungkin ada yang sering melihat Waldometer, di situ kita bisa lihat berapa yang meninggal setiap harinya, kemudian berapa infeksi positif, itu kemudian bisa kita buat persentasenya, tetapi tidak semuanya merupakan data yang true data. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi, deteksinya masih terhambat untuk di beberapa negara. Negara kita dengan jumlah penduduk yang hampir 260 juta orang, dan tetapi untuk deteksinya tidak bisa sampai sebanyak setengahnya. Kemudian cara penularannya tadi saya sudah sebutkan, kita tahu dari droplet, tetapi apakah ibu hamil dan janin itu bisa menularkan secara vertikal? Sampai dengan saat ini dikatakan tidak ada bukti, tetapi seperti halnya penyakit yang baru, infeksi yang baru, ini masih belum bisa kita pastikan. Kemudian gejala klinisnya sangat beragam. Sebenarnya kenapa? Ya, kita paham bahwa ini adalah cytokine, ini adalah gejala dari inflamasi, tetapi mengapa seperti ini? Kemudian manajemennya yang beredar sudah banyak, ada yang awalnya banyak yang mengatakan bahwa kita bisa menggunakan hidroquinon, tetapi ternyata belakangan RCT-nya tidak bekerja dengan baik. Kemudian plasmaferesis, penggunaan plasma itu juga masih dalam penelitian. Kemudian apabila kita sudah terinfeksi, berapa lama imunitas kita bisa menahan SARS-CoV-2 itu juga belum ada. Jadi, dan yang terakhir adalah vaksin yang tentunya kita sangat tunggu-tunggu. Ini data yang pernah ada. Jadi kalau kita physical distancing, kita bisa mengurangi sampai 2,6%.
Kalau kita menggunakan face mask, bisa sampai dengan 3,1% saja. Kemudian kalau kita menggunakan eye protection, kita bisa mengurangi sampai dengan 5,5%. Jadi gunakan masker kalau melihat dari data ini adalah judulnya menggunakan masker. Lalu yang kedua kita preeklamsia. Preeklamsia tentunya semua yang ada di sini, ibu-ibu bidan, kemudian kayaknya sudah sering untuk mendengarkan informasi tentang preeklamsia. Di mana kita ketahui ini adalah kondisi spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi plasenta. Sampai dengan saat ini masih disfungsi plasenta. Dan respon maternal terhadap inflamasi, sama-sama inflamasi. Bukan saya menyamakan, tapi sama dengan COVID juga dia bentuknya adalah inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi. Kemudian diagnosisnya ada definisi klasik, kemudian dengan berkembangnya waktu, seperti ibu-ibu sudah ketahui juga bahwa akhirnya berubah bagaimana definisinya, bagaimana cara mendiagnosisnya. Ini sesuai dengan PNPK POGI. Saya tidak akan lepas dari PNPK POGI karena menurut saya mengacu ke sana saja semuanya informasinya sudah ada, bahwa kriteria minimalnya adalah hipertensi dan protein urea. Tetapi dengan informasi yang terbaru, tanpa protein urea, tetapi hipertensi diikuti dengan salah satu gejala di bawah ini, trombositopeni, gangguan ginjal, gangguan liver, edema paru, gejala neurologis, dan gangguan sirkulasi uteroplasenta, diagnosis preeklamsia sudah dapat kita tegakkan. Kemudian ada diagnosis kriteria preeklamsia berat. Jadi kalau saya simpulkan, sekarang ini adanya untuk hipertensi dalam kehamilan kita bisa membagi menjadi hipertensi gestasional, hipertensi kronik, preeklamsia, preeklamsia dengan gejala berat, eklamsia, HELLP syndrome, hipertensi kronik dengan preeklamsia superimpos, dan dengan preeklamsia superimpos dengan gejala berat. Jadi semuanya sudah ada di dalam PNPK POGI, tinggal kita mengikutinya. Lalu kita juga sudah tahu ini pencegahannya yang paling terbukti, yang paling dianjurkan adalah screening risiko, kemudian aspirin dosis rendah 60 sampai dengan 80 mg per hari untuk wanita hamil dengan risiko tinggi, kemudian kalsium minimal 1 gram per hari untuk pasien-pasien dengan hipokalsemia. Bagaimana dengan manajemennya? Tentu ini cuma refreshing buat ibu-ibu sekalian. Manajemennya bisa aktif, bisa ekspektatif. Tentunya ini adalah yang kita jadikan pegangan bahwa data maternalnya apa, kemudian data dari janinnya bagaimana untuk terminasi kehamilan. Sampai dengan saat ini ekspektatif. Di sini ada level of evidence-nya Bu di PNPK POGI yang ini merupakan PNPK POGI yang menurut saya paling bagus karena disertai dengan level of evidence dan disertai dengan rekomendasi. Artinya dibikin dengan metodologi yang sangat baik. Ini adalah manajemen ekspektatif direkomendasikan pada kasus preeklamsia tanpa gejala berat. Jadi kalau sudah ada gejala berat pasti akan berubah cara manajemennya. Kemudian ya apabila di sini Ibu bisa lihat apabila dengan gejala berat maka kurang dari 34 minggu, setelah dari 34 minggu biasanya kalau preeklamsi dengan gejala berat dia akan diterminasi. Oke, ini jadi buat saya dulu saya selalu bilang sama saya menerangkan kepada adik-adik pada saat saya mengajarkan bidan, intinya kalau preeklamsi itu adalah satu pencegahan apabila kita bisa mengerjakan, tapi manajemennya prinsipnya itu adalah melahirkan pertama, karena biar bagaimana patofisiologinya adalah plasenta. Jadi ketika melahirkan diharapkan semua proses inflamasinya akan berhenti, walaupun tentu ada benefit, risk and benefit yang harus kita timbang. Kemudian yang kedua adalah mencegah kejang, dan yang ketiga adalah antihipertensi yang digunakan. Ini adalah level of evidence-nya, rekomendasinya tetap magnesium sulfat, dan kita semua sudah tahu. Ini adalah dosisnya,
dengan dikasih dosis alternatif apabila kita tidak memiliki FGS-4 yang intravena. Kemudian antihipertensinya, ini pilihannya. Oke, sekarang kita masuk pada topiknya. Itu tadi adalah pendahuluannya, bagaimana kita melihat COVID dan bagaimana kita melihat preeklamsia. Ini dia. Sampai dengan saat ini SARS-CoV-2 asimptomatifnya masih sangat banyak. Artinya belum tentu yang sehat-sehat dan bagus-bagus saja itu tidak positif. Banyak sekali yang asimptomatif. Sementara yang simptomatif kurang lebih hanya 1,9%. Ini juga rekomendasi POGI. Saya tidak akan keluar dari rekomendasi POGI sebab rekomendasi POGI itu, sebab rekomendasi POGI itu yang disesuaikan dengan semua kondisi di Indonesia. Yang pertama adalah ANC-nya. Untuk era pandemi, ANC ini dijarangkan. Trimester pertama tujuannya adalah untuk menyingkirkan KET, sementara trimester kedua dan ketiga screening anatomi dan persiapan persalinan. Disarankan sekali untuk telemedicine, kalau bisa. Memang repot karena tidak semuanya terjangkau dengan internet. Kemudian screening laboratorium, darah urin, dan screening COVID tetap dilakukan sekuat tersedianya fasilitas yang ada di tempat itu. Saya sangat senang waktu TCM itu adalah alat untuk memeriksakan, tadinya digunakan sebagai alat untuk memeriksakan TB paru, untuk memeriksakan tuberkulosis, DNA tuberkulosis, yang kemudian kitnya disesuaikan untuk dapat memeriksakan SARS-CoV-2 untuk COVID-19. Jadi sekarang sudah menggunakan TCM. Jadi banyak sekali sekarang angka untuk pemeriksaan swab yang menjadi tinggi, menjadi lebih banyak daripada kemarin-kemarin karena salah satunya adalah karena penggunaan TCM. Kemudian bagaimana apabila pasien sudah terkonfirmasi COVID-19? Wanita hamil yang termasuk pasien dalam pengawasan PDP harus segera dirawat di rumah sakit dengan catatan bisa dirawat di rumah dengan isolasi yang baik, kalau tidak ada gejala klinik. Kemudian ANC sampai melewati masa isolasi, dan sampai dengan sekarang belum ada obat yang dianjurkan, terutama untuk ibu hamil, untuk COVID-19. Ini belum preeklamsi, Bu. Ini baru rekomendasi POGI untuk praktek OBGYN era pandemi COVID-19. Kemudian untuk persalinan, semua vaskes menggunakan universal precaution dan APD minimal level 2 untuk persalinan masa pandemi. Jadi tetap digunakan seperti delivery chamber-nya, APD-nya minimal level 2. Semua sudah pernah melihat pasti gambar ini adalah APD minimal APD yang digunakan di kamar bersalin tanpa gejala COVID. Dengan gejala COVID, nakes esensial dengan APD level 3. Kamar tindakan isolasi, delivery chamber, dan tidak ada satu persalinan yang direkomendasikan. Artinya kalau sudah positif COVID ya harus SC dokter. Tidak juga. Indikasinya tetap adalah indikasi obstetri, maternal, dan janin. Kemudian dipertimbangkan percepatan persalinan kala 2. Persiapan operasi sesuai dengan standar. APD level 3, OK isolasi, dan jumlah petugas yang ada di dalam ruangan operasi itu dibatasi. Ini level 3. Dan prakteknya untuk menyusui tidak IMD apabila pasien terkonfirmasi COVID-19, menggunakan masker atau face shield pada saat menyusui, karena manfaat menyusui melebihi sufor. Bagi ibu yang memerah ASI, prinsip-prinsip seperti pompa ASI atau kantong ASI didisinfeksi itu harus sesuai. Dan KB pada pasien yang terkonfirmasi COVID tetap
diberikan, tetap dilakukan precaution pada pasien maupun nakes, dan bisa ada penundaan apabila ada isolasi. Kemudian saya mencoba mencari best practice untuk preeklamsi di era COVID-19. Kalau tadi untuk semua praktek obgyn, ini khusus untuk preeklamsi. Saya dapatkan yang pertama, prinsipnya sama, yaitu jarangkan ANC. Padahal biasanya kalau kita punya pasien preeklamsi, itu ANC-nya menjadi lebih sering. Tetapi dijarangkan dengan catatan ada beberapa alat yang pasien harus punya, seperti sphygmomanometer yang ada di rumah. Karena ANC yang jarang, perhatikan kondisi risiko tinggi, seperti hipertensi kolonik. Ini standar ya Bu ya, artinya sebenarnya tanpa COVID-19 pun hal-hal risiko tinggi ini tetap harus diperhatikan dengan baik pada saat ANC. Tetapi karena sekarang adalah era COVID, lebih ditekankan lagi untuk screening high risk hipertensinya. Kemudian pemeriksaan urin yang menggunakan dipstick itu biasanya protein urea itu tidak diperlukan untuk diulang-ulang. Jadi cukup satu kali ketika karena status protein urea tidak akan merubah manajemen. Artinya ketika kita sudah seperti tadi definisinya yang awal, kita sudah tahu pasien ini adalah tekanan darah tinggi, kemudian sudah pernah positif protein urinnya, sudah cukup satu kali aja. Jadi tidak perlu diulang lagi. Karena kadang-kadang kita biasanya sebelum-sebelum ini kita mengulang dengan harapan pasien kemudian tidak berubah menjadi diagnosis preeklamsi, tetapi menjadi misalnya hipertensi kronik atau gestational hypertension. Itu tidak perlu. Karena yaitu tadi, manajemennya akan sama. Kemudian, kenaikan tekanan darah pada pasien tanpa riwayat hipertensi harus lebih diperhatikan. Baru ini kita akan periksa protein kreatinin atau rasio protein kreatinin. Lanjut, untuk evaluasi ultrasonografi. Pada hipertensi kronis atau preeklamsia tanpa gejala berat, setiap 4 minggu. Pada hipertensi kronis terkontrol tanpa antihipertensi, USG 32-34 minggu diulang setiap 4 minggu. Kemudian pada hipertensi kronis terkontrol dengan antihipertensi setiap 3 minggu. Pada pasien dengan AFI 5-6 cm dilakukan follow up 1 minggu kemudian. Karena seperti kita ketahui salah satu gejala preeklamsi tanpa harus protein uri positif itu adalah gangguan uteroplasenter. Jadi ini adalah salah satu yang harus kita waspadai untuk kesejahteraan janin. Kemudian NST dan Assessment Amniotic Fluid Index ataupun Biophysical Scoring dilakukan saat diagnosis hipertensi gestasional atau preeklamsia per minggu sampai dengan persalinan, terutama kalau ada terjadi perubahan kondisi pada ibu. Tetapi kalau tidak, kita kembali ke rekomendasi awal, bahwa hanya perlu dilakukan 3 minggu atau 4 minggu sekali, setelah 32 minggu. Kemudian, manajemen ekspektatif dan waktu persalinan untuk hypertensive disorder dalam kehamilan, untuk preeklamsia berat masih sama, disarankan persalinannya setelah 34 minggu, tetapi tetap manajemen aktif dan ekspektatif memberikan usia kehamilan, status janin, dan tentunya kondisi ibunya. Ini ada diagram atau skemanya. Lalu pemberian magnesium sulfat, seperti kita ketahui efek sampingnya adalah depresi pernafasan. Pasien dengan hipertensi gestasional atau preeklamsia tanpa gejala berat tidak diberikan MG-SO4. Jadi hanya diberikan pada preeklamsia dengan gejala berat. Pasien dengan gejala berat diberikan, ini adalah dosisnya. Kemudian sedikit berbeda dengan yang biasanya kita kerjakan, karena maintenance-nya juga dikurangi.
Ini untuk mencegah depresi pernafasannya. Manajemen postpartum sampai dengan 6 minggu, pasien yang sudah memiliki sphygmomanometer boleh telemedicine. Kemudian yang tidak memiliki kontrol, kurang lebih 3 sampai dengan 5 hari setelah pulang. Apabila memiliki komorbiditas, gunakan clinical judgment. Apakah bagaimana frekuensi pasien ke rumah sakit untuk kontrol. Baik, saya pikir saya sudah cukup memberikan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Dr. Heni. Ya, tapi kami masih mohon kesabarannya untuk tanya jawab ya Dok ya. Baik. Ya, terima kasih. Saya kira ini semua informasi yang sangat berguna ya, dimana kita sekarang ini semuanya panik. Kadang-kadang yang sudah tahu jadi nggak tahu. Pagi ini semakin dicerahkan kembali. Baiklah para peserta webinar yang kami hormati ya, pembicara kita yang berikutnya yaitu Dr. Yovita Ananta, spesialis anak, yang juga ICBLC nih, jadi proasi banget ini dokter ya, yang akan membawakan perlindungan bayi pada masa pandemik COVID-19. Jadi ibunya tadi sudah kita dengar dari Dr. Heni. Sekarang kalau bayinya bagaimana kita selamatkan juga, jangan sampai bayi tertular ya, apalagi menularkan gitu. Baiklah, tidak berpanjang lebar lagi, barangkali kita dengarkan Dr. Yovita Ananta ya. Silakan dokter. Terima kasih Ibu. Slide saya bisa dibantu ya. Ya, silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan ya. Oke, terima kasih. Silakan dokter. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang penanganan perlindungan bayi pada masa pandemi COVID-19 dengan ibu preeklamsia. Slide. Jadi sebagai pendahuluan, perlindungan terhadap bayi di masa non-pandemi saja masih menjadi masalah di Indonesia. Angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi, sebagian besarnya itu terjadi pada periode neonatal. Penyebab kematian neonatal berdasarkan Riskerdas antara lain gangguan pernafasan, prematuritas, sepsis, hipotermi, yang juga dapat merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari kondisi ibu. Di masa pandemi, masalahnya jadi bertambah lagi dengan perlindungan bayi agar tidak tertular infeksi. Ya. Nah, komplikasi neonatus, kita harus pantau pernafasannya, sirkulasinya, termoregulasinya, gula darahnya. Bila semuanya sudah stabil, akan kita lanjutkan dengan inisiasi menyusui dini, lalu dilanjutkan dengan rawat gabung, pertolongan menyusui selama perawatan, dan juga pencegahan infeksi neonatal, dan tidak lupa imunisasi. Ini secara umum pada saat tidak ada pandemi ya. Next. Nah, manajemen bayi baru lahir, kalau bayinya kondisinya baik, kita lakukan persiapan, penilaian sebelum bayi lahir, apakah kehamilannya cukup bulan, apakah air ketubannya jernih, tidak bercampur mekonium, lalu segera setelah bayi lahir, apakah bayinya menangis atau bernafas dan tidak menggap-menggap, apakah tonus otot bayinya baik, dan bayi bergerak aktif. Nah, nanti akan kita pisahkan apakah bayi yang cukup bulan, ketuban jernih, bayinya bagus menangisnya, tonusnya bagus juga, itu akan masuk ke dalam manajemen bayi yang normal. Tapi apabila ada masalah, misalnya bayinya prematur atau air ketubannya bercampur mekonium, nafasnya tidak baik, tonus ototnya juga tidak baik, bayinya lemas, tentunya akan masuk ke manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia. Next. Nah, kalau bayinya lahirnya normal, jadi yang ini kita bahas sedikit dulu, kalau bayi yang lahir tanpa ada
masalah, walaupun misalnya ibunya preeklamsi tapi bayinya lahirnya bagus. Sebelum bayi lahir, setelah bayi lahir kita nilai bayinya cukup bulan, ketubannya jernih, bayinya menangis atau bernafas dengan baik, tonus ototnya baik, kita akan lakukan asuhan bayi baru lahir yang normal. Jadi jaga bayinya tetap hangat, isap lendir dari mulut dan hidung, dikeringkan, pemantauan tanda bahaya, ikat klem tali pusat, lalu dilanjutkan dengan inisiasi menyusui dini, dan setelah selesai inisiasi menyusui dini, lakukan pemberian suntikan vitamin K, pemberian salep mata profilaksis, pemeriksaan fisis, dan juga imunisasi hepatitis B. Next. Ini salah satu contoh tata laksana bayi baru lahir dalam kondisi bugar yang dibuat oleh Satgas ASI IDAI. Jadi setelah IMD akan dilakukan rawat gabung. Nah, di sini kita juga akan harus memastikan bayinya dapat menyusu on demand, menyusunya sering mungkin, tidak memberikan minuman lain atau makanan lain selain ASI, tidak memberikan dot atau kempeng, dan kita ajarkan ibu untuk belajar merah ASI bisa mulai paling cepat usia 6 jam pasca persalinan. Dan selama perawatan gabung itu kita juga lakukan evaluasi, pastikan ibu sudah mengetahui cara posisi dan pelekatan yang baik, memastikan tidak terjadi puting lecet, tidak ada engorgement, tidak ada hipoglikemi, dan juga manajemen laktasi, pijat bayi, memberikan edukasi mengenai tumbuh kembang dan perawatan bayi, senam nifasini, perawatan di rumah, dan memastikan penurunan berat badan tidak lebih dari 10%. Dan setelah itu bayi bisa dipulangkan apabila kondisinya bisa menyusu bayi dan juga tidak ada resiko ABO incompatibility. Next. Dan ini pemantauan-pemantauan yang kita harus pantau selama di rumah sakit atau di tempat perawatan bidan. Di hari pertama, bayi yang dirawat gabung, kita bantu posisi dan pelekatannya, bantu menyusui on demand dan belajar merah ASI. Lalu hari kedua, penurunan berat badan itu biasanya berkisar antara 5-8%. Kalau ada masalah, misalnya ada demam atau buang air kecilnya kurang dari 2 kali sehari, kita lakukan pemantauan yang lebih sambil tetap melanjutkan tadi menyusu on demand-nya. Ada kemungkinan kita perlu lakukan cek septic marker. Dan apabila ada masalah lain, misalnya ada penurunan lanjutannya di hari ketiga, misalnya ada penurunan berat badan yang lebih lagi, juga ada demam, kita lakukan pemeriksaan yang tambahan, misalnya cek gula darah, dan juga kalau perlu lakukan konsultasi ke klinik laktasi. Jadi tadi kalau misalnya ada masalah cek septic marker, demamnya tidak turun ya. Nah, untuk ibu yang preeklamsi, asuhan neonatalnya adalah kalau bayinya lahir dengan kondisi prematur, lalu bayinya ada kemungkinan mengalami gangguan nafas. Jadi tadi kita akan masuk ke dalam algoritma yang tadi lagi ya, kalau bayi dengan gangguan nafas, jadi harus ada resusitasi tersendiri. Lalu kita harus pikirkan juga kemungkinan kalau sampai ibunya dengan preeklamsia yang berat atau eklamsia yang harus dirawat misalnya di ICU, jadi bayi mungkin tidak bisa mendapatkan ASI langsung, tapi harus mendapatkan ASI perah. Dan juga ibu-ibu dengan preeklamsia yang akan mendapatkan obat-obatan, kita harus cek apakah obat-obatannya itu aman untuk. Nah, ini tadi kalau misalnya kemungkinan bayinya lahir dengan asfiksia, sebelum bayinya lahir kita nilai apakah kehamilannya cukup bulan, air ketubannya jernih, tidak tercampur mekonium, dan setelah bayi lahir, apakah bayinya menangis atau bernafas, tidak megap-megap, apakah tonus otot bayinya baik, bayinya bergerak aktif. Dan juga setelah itu ya kita akan masukkan ke algoritma. Jadi kalau misalnya bayinya tidak cukup bulan dan tidak bernafas yang megap-megap, kita akan lakukan langkah awal seperti bayi yang lahir kondisinya baik. Tapi jika air ketubannya ternyata bercampur mekonium, bayinya tidak bernafas dengan baik, kita akan lakukan juga pemantauan dan juga resusitasi sesuai dengan
Terus langkah-langkah resusitasi yaitu ventilasi, lalu juga bila perlu dilakukan juga resusitasi jantung paru, dan bila kondisinya makin berat, ya bayi akan kita lakukan rujuk ke pusat kesehatan yang lebih baik ya. Ini yang lebih besarnya. Lalu untuk ibu-ibu yang ternyata harus dirawat terpisah, kita berikan ASI perah, dan bila memungkinkan kita lakukan skin to skin contact dengan ayah. Kita tetap pantau tanda vitalnya baik, pantau hipoglikemia, karena mungkin di hari-hari awal ibu belum tentu bisa langsung memerah ASI, dan juga kita lakukan evaluasi keamanan obat-obatan ibu. Ini sedikit mengingatkan lagi cara memerah ASI, yaitu dengan meletakkan jari, kita mendorong ke dinding dada, dan tekan dan perah ASI. Cara memerah ASI ini bisa menggunakan perah dengan tangan tadi, perah pompa manual, juga dengan pompa elektrik. Tapi untuk yang ini hanya perah untuk buang ya, jadi tidak untuk disimpan. Lalu ASI yang sudah diperah itu harus disimpan. Kalau mau langsung diminum masih bisa bertahan 3-4 jam di suhu ruangan. Tapi bila tidak langsung diminum, bila ditaruh dalam cool box bisa tahan selama 24 jam dengan suhu 0-4 derajat. Bila ditaruh di kulkas, bertahan 3-5 hari dalam lemari pendingin yang suhunya kurang dari 4 derajat. Dan bila kita bekukan, kalau di freezer yang kulkas 1 pintu, minus 15 derajat, bertahan maksimal 2 minggu, 3 bulan dalam lemari es yang 2 pintu, dan bila di deep freezer bisa bertahan 6 bulan. Penyimpanan ASI yang saat ini dianjurkan adalah dengan menggunakan botol kaca maupun plastik khusus ASI, dan media pemberiannya kita bisa berikan dengan sendok, cup feeder, lalu pipet maupun soft cup feeder. Nah, saat ini dengan bayi lahir di masa pandemi, sebenarnya langkah-langkahnya itu sama. Kita tetap lakukan resusitasi neonatus, bila kondisi bayinya baik, ibunya tidak ada tanda-tanda COVID, tidak masuk dalam ODP, menyusui dini, rawat gabung, pertolongan menyusui, pencegahan infeksi neonatal, dan imunisasi. Jadi semua langkah-langkah ini tetap kita lakukan. Namun kalau sampai ternyata kita berhadapan dengan ibu yang ODP, PDP, atau yang sudah positif COVID, kita harus hati-hati untuk dalam melakukan resusitasi dan stabilisasi neonatus. Jadi sampai saat ini belum terdapat bukti transmisi vertikal. Sampai saat ini belum terdapat bukti transmisi vertikal. Jadi pada wanita hamil dengan swab yang positif coronavirus, ternyata di ketuban, di darah, tali pusat, sekret vagina, dan ASI-nya negatif coronavirus. Tapi kita tetap harus hati-hati. Jadi kita tetap harus proteksi tenaga kesehatan dengan alat pelindung diri pada ibu yang suspek atau sudah confirm COVID, semua persalinan itu minimum memakai APD level 2, yaitu dengan memakai sarung tangan, pakai gada, dan juga pelindung mata, goggles atau face shield. Ibunya juga kita berikan masker N95. Ruangannya sedapat mungkin bertekanan negatif. Dan juga apabila bayi harus diresusitasi dilakukan di luar ruang bersalin yang jaraknya lebih dari 2 meter dan diberi tirai. Batasi nakes yang ada di ruangan dan tenaga kesehatan yang ada di dalam ruangan adalah tenaga kesehatan yang terampil. Jadi jangan banyak-banyak tenaga kesehatan. Jadi ini contohnya ya, yang menolong itu harus menggunakan alat pelindung diri, goggles, mask, gaun, lalu sarung tangan, dan memakai maskernya masker N95 kalau misalnya dimungkinkan ada kemungkinan prosedur-prosedur aerosol. Lalu seminimal mungkin orang di dalam ruangan itu, jadi kalau sampai perlu ditemaninya secara virtual. Lalu pada ibu-ibu yang sudah positif COVID atau kita suspek, kita tidak lakukan IMD. Dan bayi segera ditransport, dimasukkan ke dalam inkubator transport atau isolate transport.
resusitasinya dilakukan kalau bisa di luar ruangan bersalin. Dan kalau misalnya tidak bisa ada inkubator transport, kita bisa lakukan dengan inkubator yang ada pelindungnya juga ya. Dengan pelindungnya, jadi seperti foam warmer ini, yang melakukan resusitasi juga tetap dengan alat pelindung diri, jadi dengan masker, dengan gaun, dan apabila perlu resusitasi lakukan dengan orang yang paling terampil di saat itu. Lalu ini kalau misalnya dilakukan di ruangan yang sama, kita berikan horden dengan jarak lebih dari 2 meter. Resusitasinya tetap resusitasi sesuai dengan rekomendasi dari AAP. Nah, resusitasinya karena COVID itu menular secara droplet, jadi kita seminimal mungkin resiko aerosolisasi. Jadi seperti suction, VTP itu ada potensi untuk aerosolisasi. Jadi kalau sampai memang kondisi bayi tidak stabil, kita usahakan langsung untuk aerosolisasi. Dan kalau mungkin gunakan video laringoskopi, jadi tidak berlama-lama juga untuk intubasinya. Nah, setelah dilakukan resusitasi, apabila bayi stabil, stabilisasinya itu sama sebenarnya sama ibu, bukan yang yaitu dilakukan transport dengan inkubator transport. Dan yang kita perlu waspada adalah saat dipindahkan dari inkubator transport, misalnya bayi harus ke NICU, hati-hati karena saat disconnect CPAP atau ETT-nya itu bisa resiko aerosolisasi juga. Itu tadi setelah resusitasi stabilisasi. Nah, kalau bayinya ternyata kondisinya bugar, ada resusitasi yang bermakna, dirawat akan perawatan bayi normal ya. Tetap kalau bayi ibunya itu terkonfirmasi COVID atau suspek COVID, bayinya akan dianggap sebagai ODP dulu. Jadi bayinya akan ditempatkan di inkubator atau isolat supaya bayi terlindung dari transmisi infeksi droplet. Bayi dipisahkan dari ibu sampai diketahui status ibu atau hasil pemeriksaan ibu negatif. Dan setelah bayi stabil, baru dimandikan. Bila perlu NICU, tempatkan di ruangan yang tekanan negatif sendiri, atau kalau tidak ada tekanan negatif, kita berikan ruang kohort dengan jarak sekitar 2 meter. Lalu hati-hati, feses bayi bisa berisiko menyebabkan transmisi. Sudah ditemukan virus corona di feses bayi, jadi sampai 14 hari itu perlakuan untuk feses bayi tetap harus perlakuan seperti resiko infeksi. Nah, untuk ASI, sampai saat ini belum ada studi yang mendapatkan bukti virus SARS-CoV-2 di dalam ASI. Namun apabila ibu harus mendapat terapi antivirus, sebagian antivirus itu keamanan untuk menyusuinya masih belum diketahui. Jadi sebelum ibu yang positif COVID mau menyusui, kita lakukan konseling dan edukasi dulu. Dan perlu lakukan konseling dan edukasinya itu secara online ya. Jadi ibu itu konseling, ada presiden saya menyerahkan lebih dari ibu yang terdeteksi dan bayi selama 14 hari. Karena pemisahan ini bertujuan mengurangi kontak, tapi juga memang ini karena ini penyakit yang baru, memang belum banyak studi yang membandingkan apakah yang dipisahkan dengan tetap menunjukkan bahwa ia ingin merawat bayinya sendiri. Kita harus beritahu dan kita harus konseling juga, segala upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa ia telah menerima informasi lengkap. Kalau rawat gabung itu dia memberikan risiko terhadap bayi, dan apakah dia sudah bisa merawat bayinya sendiri dengan kondisi dia sendiri juga sedang sakit ya. Jadi memang harus dilakukan konseling dan keputusannya memang tetap dari orang tua. Ini untuk ASI apabila orang tuanya akhirnya memilih sementara ibu yang COVID itu mau memberikan ASI donor atau susu formula dulu. Nah, kita sarankan ibunya akan tetap mompa ASI, tapi ASI-nya itu untuk dibuang, untuk sementara dibuang sampai nanti dia dianggap sembuh ya. Terus ibu nanti jadi dapat memberikan ASI lagi setelah tidak ada gejala atau hasil PCR-nya 2 kali berturut-turut negatif. Kalau orang tuanya memilih memberikan ASI perah, apabila memberikan ASI perah,
kita pastikan ibu dapat memerah dengan juga higiene payudara. Lalu kita pastikan juga pompa ASI-nya sudah dibersihkan dengan disinfektan atau cuci dengan air hangat dan sabun, dan media penyimpanan ASI-nya juga dibersihkan dengan disinfektan, dan ASI perahnya nanti diberikan oleh pengasuh dengan status COVID yang negatif. Lalu apabila ibunya ternyata memilih tetap mau menyusui langsung dan dalam satu ruang dengan bayi, kita pastikan ibunya itu selama menyusui harus pakai masker, ya, harus pakai kalau perlu pakai face shield, dan pastikan tidak dalam keadaan sedang demam, dan yang dapat menyusui langsung tanpa masker itu apabila dia sudah dilakukan PCR, ASI perah, kita pastikan penanganannya juga harus aman. Jadi para tenaga kesehatan yang membantu memberikan ASI perah, pastikan saat memerah ibunya itu sudah melakukan cuci tangan dan pakai masker. Terus dilakukan penyimpanannya itu pas kita terima tempat penyimpanannya itu kita harus pakai sarung tangan. Setelah kita terima kontainernya kita bersihkan dengan wipe disinfektan. Lalu kita letakkan kontainer penyimpanan yang sudah dilap disinfektan di nampan, dibiarkan kering dulu bekas yang kita lap tadi. Lalu kalau akan disimpan di kulkas, taruh di wadah yang terpisah untuk bayi yang berbeda dan berikan identitas yang jelas. Waktunya 5 menit lagi, mohon maaf, Dokter. Ya, oke. Bayi apabila lahir dari ibu yang PDP atau konfirmasi COVID juga kita perlu lakukan pemeriksaan apakah bayinya tertular atau tidak. Jadi walaupun sampai saat ini tidak ada laporan transmisi vertikal, tetap bayinya kita anggap sebagai ODP. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan, idealnya adalah pemeriksaannya dengan PCR di usia 24 jam. Lalu pemeriksaan PCR-nya itu dengan mengambil sampel swab tenggorok dan nasofaring. Dan ada juga beberapa yang menyarankan kombinasi dengan pemeriksaan swab rektal. Dan kalau hasilnya positif, kita harus lakukan pemeriksaan ulang dengan spesimen yang kombinasi. Intervalnya 48-72 jam, diperiksa terus sampai 2 kali hasil negatif berturut-turut. Ini panduan klinis tata laksana COVID-19 di bayi baru lahir. Kalau ibunya itu statusnya ODP, sebenarnya kita tidak perlu swab. Jadi kita tunggu dulu sampai status ibunya jelas apakah dia positif atau naik tingkat jadi PDP. Dan ibu yang hanya ODP, bayinya masih dapat dirawat gabung, ibunya masih boleh menyusui langsung, tapi dengan tetap melaksanakan perlindungan saluran nafas. Kalau misalnya kita tidak yakin ibunya bisa melakukan prosedur perlindungan saluran nafas, maka bayinya diberikan ASI perah. Lalu kalau bayinya sehat tapi ibunya PDP, kita tetap masukkan bayi termasuk kriteria kontak erat resiko rendah. Bayinya sementara tidak perlu diswab, tapi bayinya dirawat terpisah sampai ibunya diketahui hasil pemeriksaan SARS-CoV-nya negatif. ASI-nya dianjurkan dalam bentuk ASI perah, dan bayi dimonitor ketat dan perlu follow up sampai pulang. Kalau bayinya lahir dari ibu yang positif, sudah confirm COVID, bayinya termasuk kontak erat resiko tinggi. Jadi bayinya harus diswab di hari pertama dan hari ke-14. Bayinya dirawat terpisah dari ibu sampai ibu dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat. ASI-nya dianjurkan diberikan dalam bentuk ASI perah, dan bayinya dimonitor ketat dan perlu follow up sampai pulang. Di antara follow up itu apabila ada gejala, bayinya harus dirawat di isolasi tekanan negatif. Nah, kriteria pemulangan bayi. Kalau bayi ternyata tertular COVID, baru boleh pulang apabila bayinya itu tanpa gejala, PCR-nya 2 kali negatif, suhunya normal, baran ini dalam sentorak. Kalau bayi statusnya belum diketahui,
Baru boleh pulang apabila bayinya tanpa gejala, selama rawat jalan mampu saat keluar, dan seluruh gas masuknya tentang pakaian cuitan, dan maksudnya bukan orang. Dan pada kliniknya bayinya tidak gejala. Kita pastikan bayinya akan dirawat oleh orang sehat. Bayi dipisahkan sementara dengan ibunya negatif, dan kalau ibunya mendekat, ibunya harus memakai masker. Untuk imunisasi hepatitis B pertama atau hepatitis B0 maupun imunisasi lainnya dapat diberikan sesuai jadwal bila bayinya sehat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Yovita. Walaupun tadi ada gangguan, tetapi kita tetap bisa mengakhiri presentasi ini dengan sangat memuaskan. Ya, selalu ada gangguan pasti ya Dok ya, karena teknik ini memang mengagumkan, tetapi kadang-kadang menyusahkan. Tapi tidak apa-apa, semuanya sudah berjalan dengan baik. Mohon maaf, masih ada pertanyaan nanti ya Dr. Yovita. Baiklah para peserta webinar yang kami muliakan, pasti Anda sudah menanti satu pembicara terakhir ini ya. Nah, dan siapa lagi pasti Anda sudah mengenalnya, mungkin teman Anda sendiri barangkali ya. Ini Ibu cantik dari Pontianak ya, Ibu cantik dari Pontianak, Ibu Dewi Novitasari Suhaib yang pada saat ini adalah sebagai staf pengajar dari pendidikan profesi bidan di STIK Singkarulus, dan Ibu Dewi pada pagi hari ini akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu asuhan kebidanan pada ibu preeklamsi pada masa pandemik COVID-19. Tidak perlu menunggu lama-lama lagi Ibu-Ibu, Ibu Dewi sudah siap. Kita persilakan Ibu Dewi untuk menampilkan presentasinya. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama materi yang disampaikan dengan baik, update dan jelas banget dari Dr. Heni dan Dr. Yovita. Sekarang saatnya saya mengupas asuhan yang bisa kita berikan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai seorang bidan. Kenapa topik ini menjadi sangat penting, menjadi perhatian kita sebagai tenaga kesehatan? Karena ternyata tanpa kita sadari dalam setiap 6 menit ada satu ibu yang meninggal disebabkan oleh preeklamsi. Bisa kita bayangkan dalam 24 jam ada berapa ibu yang meninggal hanya karena satu komplikasi ini. Dan yang lebih mencengangkan kembali, kejadian preeklamsi itu banyak terjadi di negara berkembang, dan di mana dari segi ekonomi pun belum bisa mengcover untuk kesehatan kesejahteraan ibu dan anaknya secara maksimal. Ini seperti di benua Afrika dan beberapa negara di benua Asia. Jika kita lihat dari laporan Diskesdas terbaru, rata-rata nasional proporsi kejadian hipertensi pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas masih cukup tinggi di Indonesia. Saya ambil contoh Jakarta sebagai kota metropolitan. Proporsi kejadian juga di atas rata-rata angka nasional. Di situasi saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19, malah sebenarnya dapat memperburuk keadaan, di mana kunjungan ke fasilitas kesehatan itu tidak sebebas sebelumnya. Penyebab utamanya bisa dari individu sendiri yang merasakan cemas kalau mereka harus keluar rumah, dan memang protokolernya yang mengharuskan adanya pembatasan. Memang sejauh ini masih belum ditemukan adanya penelitian yang menjelaskan tentang korelasi preeklamsi dan COVID-19 itu sendiri. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu faktor pencetus komplikasi dari preeklamsi ini adalah dari segi psikologi. Yang tidak kalah penting yang akan kita perhatikan pada ibu hamil di sini adalah memang adanya perubahan anatomi selama kehamilan. Di sini saya akan kembali membuka memori ibu-ibu sekalian mengenai perubahan fisiologi yang terjadi selama kehamilan, yang tentunya masih sangat melekat di ingatan kita bahwa selama hamil, tubuh akan mengalami perubahan fisik,
sehingga sangat rentan untuk mengalami berbagai penyakit menyerta lainnya. Berikut ini yang saya tampilkan adalah salah satu rangkaian perubahan anatomi dari sistem respirasi yang terjadi selama kehamilan. Dari rangkaian yang saya tampilkan, di sini peran kita ibu-ibu sebagai seorang bidan saat melakukan anamnesis pada ibu hamil. Kejadian-kejadian perubahan anatomi dan fisiologi yang memang yang sudah kita pahami itu sebaiknya benar-benar melekat di ingatan kita sehingga kita bisa menanyakan keluhan yang mungkin bisa dirasakan ibu selama kehamilan. Di sini saya kasih contoh bahwa terjadi perubahan pada sistem respirasi, yaitu salah satunya ibu hamil cenderung untuk mengalami hipoksia. Nah, pada saat anamnesis, kita bisa menekankan kepada ibu, kita bisa bertanya kepada ibu, bagaimana keadaan ibu sekarang? Apakah ibu sering merasakan sesak nafas pada kehamilan ini ataupun pada beberapa waktu yang lalu? Tugas kita sebagai bidanlah yang akan mengidentifikasi apakah keluhan ibu ini masuk ke dalam keluhan yang memang normal terjadi selama kehamilan atau keluhan ini mengarah kepada komplikasi kehamilan. Nah, pada anamnesis, ibu dengan riwayat preeklamsi, tekankan bahwa apakah ibu benar mengalami gejala sesak nafas karena salah satu gejala yang berubah itu yang dirasakan ibu adalah gejala sesak nafas ataupun keluhan lain yang mungkin memang berkaitan dengan preeklamsi itu sendiri. Selama hamil, tubuh pun rentan mengalami infeksi ibu-ibu karena adanya respon imunitas yang sangat rendah pada ibu. Apalagi ditambah dengan komplikasi preeklamsi yang terjadi selama kehamilan. Yang kita ketahui bahwa preeklamsi itu terjadi karena salah satu penyebabnya adalah maladaptasi dari sistem imun ibu, janin, dan plasenta. Sekarang topik yang memang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu sekalian bahwa bagaimana sih kita sebagai bidan, bagaimana sih peran kita. Nah, kita sebagai salah satu tenaga kesehatan yang berada di lini terdepan sangat berperan penting untuk melakukan screening kejadian preeklamsi. Jangan sampai kita screeningnya salah, jangan sampai kita harusnya ini tidak dirujuk, malah kita dirujuk sama kita. Nah, terutama saat pandemi seperti ini yang memang kunjungan ANC pun dibatasi secara temu langsung. Ibu-ibu sekalian, apa yang ibu-ibu sudah lakukan selama ini itu sudah memberikan dampak yang sangat berarti bagi kesejahteraan kesehatan ibu dan janin. Screening secara cepat, akurat, dan tepat akan membantu penanganan terhadap kejadian preeklamsi. Karena kejadian mulai dari preeklamsi ringan sampai mengarah ke preeklamsi berat bahkan sampai ke eklamsi ini bisa terjadi dengan sangat cepat, unpredictable, sehingga kita tidak bisa memprediksi kapan kejadian ini akan lebih buruk. Sebenarnya prediksi seorang ibu akan cenderung mengalami preeklamsi pun sudah bisa dilakukan di awal kehamilan. Beberapa penelitian menemukan bahwa adanya biomarker yang bisa diperiksa untuk mendiagnosis preeklamsi. Tapi pada aplikasinya, pemeriksaan ini tidak bisa kita lakukan secara universal karena kita sendiri juga harus berkaca kembali pada situasi ekonomi masyarakat kita dan negara kita, serta jangan lupa kita melihat kewenangan kita masing-masing sebagai tenaga kesehatan. Nah, di sini peran kita kembali saya kaitkan dengan posisi yang tadi sebagai berada di lini terdepan, bahwa kita harus tepat dan cepat mendeteksi apakah ibu hamil suspek mengalami preeklamsi atau tidak dengan observasi tanda dan gejala sesuai dengan asuhan dan kewenangan kita sebagai bidan. Ibu-ibu sekalian pasti sudah paham hal-hal apa saja yang menjadi dasar bagi kita untuk menegakkan diagnosis preeklamsi. Nah, pada perkembangan penelitian baru-baru ini, penegakan diagnosis itu tidak selalu ditegakkan dari trias preeklamsi. Kalau dulu kita mengenal dengan adanya trias preeklamsi yaitu hipertensi, protein urin, dan edem. Nah, sekarang untuk penegakan diagnosis tidak selalu ditegakkan, ketiganya harus ada. Namun salah satu dari gejala tersebut atau gangguan fungsi organ lainnya seperti tadi yang sudah disebutkan pada materi dari Dr. Heni, itu sudah bisa kita tegakkan diagnosis ini. Hal yang
juga banyak didukung, hal ini juga banyak didukung dari beberapa penelitian yang sudah ada, bahwa pada beberapa kasus ibu yang mengalami preeklamsi berat bahkan sampai mengarah ke gejala sindrom HELLP tidak menunjukkan protein urin. Jadi kita tidak perlu menunggu gejala-gejala lainnya lengkap baru kita mendiagnosis ini sebagai komplikasi preeklamsi pada kehamilan. Pada saat anamnesis, ini di sini peranan kita, kembali penting banget kita memastikan bahwa ibu yang mengalami gejala itu harus kita tanyakan semuanya. Apakah ibunya sulit tidur belakangan ini? Bagaimana ibu dengan apakah terjadi perubahan pada gangguan penglihatan? Kemudian apakah ibu merasakan kaki ibu lebih bengkak? Kemudian apakah ada nyeri epigastrium ataupun nyeri yang menetap pada kuadran kanan sebelah atas? Apakah ibu merasakan mual? Nah, hal-hal ini yang kita tanyakan kepada ibu ketika anamnesis. Kalau selama ini kita hanya melihat diagnosis anamnesis dari ukur tensi dan protein urin, maka saat pandemi ini penting kita untuk memastikan ibu mengalami gejala subjektif yang dirasakan sesuai dengan perubahan pada sistem organ pada komplikasi preeklamsi. Nah, untuk di negara luar sendiri sebenarnya ya ibu-ibu tidak ada batasan untuk mendiagnosis preeklamsi berdasarkan kategori ringan ataupun kategori berat. Karena yang menjadi poin ini adalah semua kasus hipertensi ataupun preeklamsi ini merupakan hal serius yang harus ditangani. Semua kasus yang berhubungan dengan komplikasi ini sangat mengancam nyawa ibu dan nyawa janinnya. Oke, ini gejala fisik sesuai dengan yang tadi panduan ISSHP. Kembali hal yang sederhana yang dapat kita lakukan adalah selain kita screening dengan anamnesis dan pemeriksaan, kita juga bisa melakukan penapisan dari faktor risiko pada saat anamnesis tentunya. Yang menjadi bagian ini adalah poin-poin yang menjadi bagian yang harus ibu tanyakan kepada ibu hamil. Nah, pelayanan kita ini harus benar-benar respect, harus benar-benar care terhadap faktor-faktor risiko dan terhadap perubahan saat kondisi, terutama kondisi pandemi COVID saat ini. Oke, ini faktor risiko lainnya. Saat ini, saat pandemi COVID ini, kekhawatiran ibu itu bertambah. Yang tadinya khawatir dengan kehamilan memang terjadi perubahan psikologis selama trimester per masing-masing trimester, sekarang ditambah lagi dengan ibu yang mengalami preeklamsi. Khawatirnya lebih bertambah, apalagi dengan sekarang adanya pandemi COVID, khawatirnya makin bertambah. Nah, sebagai bidan kita benar-benar harus memberikan support emosional karena menanggapi hal tersebut. Apa yang menjadi perhatian kita untuk memberikan asuhan kebidanan pada saat ini? Nah, kita harus mengikuti beberapa protokol kesehatan saat pandemi. Asuhan yang kita berikan pun harus kita modifikasi ibu-ibu. Yang tadinya kita sering banget ketemu sama ibu, nah sekarang harus dibatasi untuk kunjungan ANC-nya. Kita harus memberikan edukasi, konseling informasi, terutama untuk penekanan terhadap gejala subjektif bagi ibu-ibu yang memang sudah kita diagnosa sebelumnya beliau mengalami preeklamsi. Untuk telehealth sendiri, yang saya ikuti juga sebagian besar dari kita sudah mengupgrade diri untuk mengikuti perkembangan dan teknologi, sehingga untuk penggunaan telehealth saya rasa ini sudah semakin familiar ya untuk belakangan ini. Ada telehealth yang dikeluarkan dari Kemenkes berupa aplikasi untuk sebagai panduan yang bisa digunakan oleh ibu hamil. Ini bisa kita anjurkan ibu hamil untuk mendownload aplikasinya. Nah, untuk secara pribadi dengan pasien kita sendiri pun, kita dengan sederhana bisa menggunakan video call WhatsApp misalnya, untuk memastikan apakah kondisi ibu saat ini baik-baik saja ataupun memang ada keluhan yang mengarah pengulangan terjadinya preeklamsi. Pada masa kehamilan, mengikuti protokol yang memang sesuai pada saat ini, tidak akan kembali saya bahas protokolnya di sini. Saya rasa ibu-ibu sudah sering mendengar dan mengikuti webinar lainnya, sehingga protokol ANC rutin untuk berapa kalinya, untuk apa yang diperiksa itu sudah inilah diingatan ibu-ibu. Nah, yang saya tekankan di sini bahwa ibu yang memiliki riwayat preeklamsi saat kehamilan, kunjungan ke fasilitas kesehatannya juga dibatasi, asalkan
ibu itu terkontrol tekanan darahnya dan tidak mengalami gejala subjektif lainnya. Nah, atau kondisi yang ada beberapa kondisi yang kita memungkinkan untuk memetakan ibu hamil, di mana kondisi yang kita tandai itu adalah kondisi ibu hamil yang memang mengalami komplikasi dan penyulit selama kehamilannya, sehingga dalam beberapa kesempatan kita bisa melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Tentunya pada saat home visit ini kita harus mengikuti protokol new normal ya Ibu-Ibu. Ya, Ibu Dewi mengingatkan waktu tinggal 5 menit lagi. Baik Bu Yeti. Kemudian saat ini di samping kita fokus melakukan ANC, kita juga pada saat telehealth ataupun video call kita bisa screening COVID ya Bu pada pasien-pasien kita. Ini untuk screening COVID-nya yang bisa kita tanyakan. Kemudian, nah pada saat persalinan ibu hamil dengan preeklamsi tidak dianjurkan untuk bersalin di praktek bidan, tetapi persalinannya dianjurkan untuk dilakukan di rumah sakit. Yang penting untuk kita pastikan adalah ibu datang menggunakan masker, kalau perlu menggunakan face shield. Nah, untuk pendampingnya sendiri kan ini dibatasi ya Bu untuk jumlah pendamping. Nah, di sini kriteria pendamping harus kita ingatkan kembali kepada ibu bahwa pilihlah pendamping persalinan yang bisa memfasilitasi kebutuhan ibu selama di rumah sakit, dan tentu saja pendampingnya ini harus bebas ataupun harus aman dari terpaparnya virus COVID-19. Nah, ada kondisi yang berat, Bu. Misalkan sudah ibu preeklamsi, ibunya ditambah positif COVID-19. Maka ibu ini persalinan dan postpartumnya akan berada di ruangan isolasi. Perhatian kita sebagai bidan ini ada di sini. Jangan sampai ibu-ibu yang bersalin ini kondisi cemasnya meningkat, stres dengan kondisinya, sehingga bisa lebih jauh sampai kepada depresi postpartum. Nah, penting kita di sini untuk memperhatikan kesehatan mental ibu-ibu. Bagaimana pendekatan kita agar ibu-ibu ini tidak mengalami stres yang berlebihan. Kemudian komunikasi ibu, komunikasi menjadi poin. Kita harus berbicara apa yang dilakukan pada saat protokol, karena mungkin ibu-ibu bersalin itu, ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu bersalin itu tidak memahami secara rinci protokol apa yang dibatasi pada saat pandemi COVID ini. Bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif? Kalau di rumah sakit memiliki CTG, maka untuk observasinya lebih baik kita menggunakan CTG saja. Nah, untuk rocking sendiri, ibu-ibu memang di sini biasanya ibu-ibu kala 1 rocking. Nah, pada saat pandemi ini tidak dianjurkan untuk rocking pada kala 1 karena mengingat adanya kemungkinan transmisi infeksi. Untuk postnatal care sama seperti ANC ya ibu-ibu, ibunya tetap di rumah saja. Untuk ibu yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, maka ibu kita tekankan harus memonitoring tekanan darahnya ataupun gejala subjektif, karena preeklamsi ini juga bisa terjadi pada saat masa nifas. Nah, berikut ini adalah rekomendasi dari Preeclampsia Foundation yang saya rangkum untuk informasi pada saat kita mengedukasi ibu bahwa jika mungkin ibu memiliki sphygmomanometer di rumah, maka ibu bisa melakukan pemantauan tekanan darah di rumah 2 kali sehari pada waktu yang sama. Tapi kalau misalkan ibunya tidak memungkinkan untuk membeli alat tersebut, jangan kita paksakan juga. Nah, kita bisa mengarahkan ibu untuk memonitor dari gejala subjektif yang mungkin bisa dirasakan ibu sesuai dengan komplikasi preeklamsi. Ini tetap pada protokol new normal, menggunakan hand sanitizer, etika batuk, dan social distancing tetap kita ingatkan kembali ya ibu-ibu pada pasien kita. Kemudian untuk persalinan dan masa nifasnya juga kita informasikan bahwa ibu harus kita siapkan secara mental. Kemungkinan masuk ke rumah sakit sebelumnya dites COVID itu sesuai dengan protokolnya. Nah, kalau misalkan memang positif COVID, maka ibu kan tadi harusnya berada di ruang isolasi. Nah, itu yang harus kita sampaikan bahwa tadi pendampingnya sesuai dengan kriteria, kemudian banyak informasi yang harus kita sampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan karena dilakukan selama protokol yang berlaku saat pandemi. Jangan sampai ibu merasakan kok harusnya begini ya, tetapi tidak gitu. Nah, itu miskomunikasi itu yang nanti harus kita luruskan kepada ibu.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas hilaf kata yang mungkin secara tidak sadar saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Ibu Dewi. Ya, Bu. Terima kasih banyak pemaparan yang luar biasa. Para peserta webinar yang kami muliakan, demikianlah secara berturut-turut telah kita ikuti 3 pembicara kita yang cantik-cantik, yang luar biasa memaparkan kepada kita pengetahuan beliau tentang bagaimana penanganan ibu dengan preeklamsia di masa COVID-19 ini. Ya, seperti kita ketahui tadi bahwa memang preeklamsia itu tanpa COVID saja sudah mencemaskan, ditambah dengan COVID lagi lebih mencemaskan lagi. Harapan kita bahwa setiap ibu tidak mengalami preeklamsia, apalagi COVID-19. Dan memang yang tersulit bagi kita adalah bagaimana berhadapan dengan setiap pasien-pasien kita pada pandangan yang pertama. Karena pandangan pertama ini, disitulah kita mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi para peserta webinar yang saya hormati, ya, sebagai tenaga kesehatan, yang pertama dan paling utama bagi kita setelah kita dengarkan tadi adalah pencegahan COVID-19. Itu memang harus kita promosikan setiap saat, di mana saja kita berada. Promosi pencegahan COVID-19 harus kita lakukan. Dan yang paling utama, ya, dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kebidanan, pandangan pertama berjumpa dengan pasien saat yang sulit adalah menjalin kepercayaan antara pasien dengan kita, agar pasien juga kalau memang mengalami hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 berani berterus terang karena dia percaya pada kita, dan kita juga percaya bahwa pasien, ya, ikut bersama-sama dengan kita menangani penularan COVID-19. Baiklah, kita akan masuk sekarang pada masa atau tanya jawab, masa yang kita tunggu-tunggu, ya. Untuk kesempatan pertama ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Heni, ya. Sudah ditampilkan di screen. Juga ada pertanyaan untuk Ibu Dr. Yofi dan juga untuk Ibu Dewi. Dan untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Dr. Heni karena beliau akan segera berpisah dengan kita karena ada kegiatan yang lain. Kami persilakan kepada Dr. Heni, silakan Dok menjawab pertanyaan yang sudah muncul di screen. Baik, Bu Yeti, terima kasih. Ibu, suara saya kedengaran? Saya cek sama kedengaran, Bu. Bagus sekali, Dok, merdu sekali. Oke, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana protokol penanganan persalinan di fasilitas PONET? Fasilitas PONET itu maksudnya mungkin di puskesmas dan yang seperti itu ya, Bu, ya. Yang lebih di first line health service. Begini, setahu saya semua guideline itu berlapis-lapis, Bu. Artinya gini, ketika pasien baru pertama kali datang, pasien apapun itu, di zaman COVID ini, guideline untuk pemeriksaan apakah pasien tersebut boleh masuk ke rumah sakit kita atau boleh masuk ke fasilitas kita atau tidak, itu sudah ada. Artinya belum semua pasien yang hamil maupun tidak hamil, preeklamsi maupun tidak preeklamsi, itu tetap memenuhi guideline itu. Jadi, bagaimana protokolnya? Pertama, protokolnya adalah universal dulu. Yang pertama kali, begitu pasien masuk, seperti biasa di pintu sudah di screening. Apakah ini pasien akan menjadi PDP, ataupun tidak PDP, ataupun ODP, itu pasti sudah di screening. Apapun fasilitasnya. Fasilitasnya bisa cuman anamnesis dan pemeriksaan suhu, itu yang paling minim bisa. Kemudian berlanjut ketika dia sudah masuk, kemudian mau ada tindakan, biasanya fasilitasnya bisa mulai dari pemeriksaan darah rutin, ronsen, rapid test, sampai dengan swab. Jadi tergantung di mana tempat ibu berada. Jadi ketika menerima pasien pertama kali,
mau bersalin, pasti itu dulu yang ditanyakan. Nah, dan akhirnya kita akan menilai bahwa pasien ini akan masuk ke normal saja, tidak ada apa-apa, atau PDP atau ODP. Nah, itu yang pertama kali. Jadi protokolnya itu pasti dulu yang pertama. Kemudian baru kita masuk kalau dia mau melahirkan atau kalau dia mau bersalin. Masuk yang berikutnya, seperti tadi saya katakan, hampir di semua tempat pasti protokol berikutnya adalah kalau mau akan ada tindakan di era COVID ini, apa yang kita lakukan? Nah, tergantung dari masing-masing fasilitas. Fasilitas yang paling tinggi, kebetulan karena saya bekerja di RSPAD Gatot Subroto, itu kami punya ruang disaster yang berbeda dengan UGD yang berbeda dengan UGD yang kita sudah yakin bahwa dia tidak COVID. Ketika masuk UGD, pasien akan di ronsen apabila perlu, kemudian diperiksa lab, di ronsen, kemudian di rapid dan di swab. Tapi saya yakin di puskesmas tidak semua seperti itu. Walaupun tadi saya sempat katakan sudah ada alat TCM dari TCM TB yang kita gunakan untuk COVID, itu sudah ada. Jadi beberapa puskesmas itu sudah bisa swab untuk COVID. Nah, itu dulu. Kemudian setelah itu masuk ke kamar bersalin. Artinya kalau tidak bisa maksimal seperti yang saya bagikan tadi, bahwa sesuai dengan rekomendasi POGI itu adalah harus menggunakan universal precaution dan APD minimal level 2. Kalau kita yakin pasiennya tidak ada kontak dengan pasien COVID. Tetapi kalau kita tidak yakin, maka gunakan yang berikutnya, bahwa di dalam ruangan itu hanya ada nakes yang esensial, APD-nya level 3, sebisa mungkin ada kamar isolasi, gunakan delivery chamber, kemudian sisanya adalah bagaimana jenis persalinannya, bagaimana clinical judgment kita untuk mempercepat persalinan kala duanya, itu tolong dipertimbangkan. Gitu Bu, jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1. Artinya sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman ketika masuk ada screening, ketika di dalam mau tindakan ada screening, ketika akan melakukan tindakan ada tambahan penggunaan tambahan modifikasi beberapa peraturan seperti jumlah nakes esensial, APD, dan yang tadi isolasi chamber, kemudian delivery chamber dan ruangan isolasi setelah bersalin. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah perubahan penanganan jadi itu ada di presentasi sebenarnya. Apakah perubahan penanganan yang signifikan pada pasien preeklamsi di era COVID di samping pemakaian APD, di sini dibilangnya APD level 2, minimal, ya oke, setuju, minimal. Artinya minimal itu kalau kita tidak bisa yakin, ya naikkan ke level 3 gitu. Tapi kalau kita merasa, oh ini dari semua parameter kesannya pasien bukan PDP, baru kita menggunakan level 2. Sebenarnya yang sangat berbeda cuman pada penggunaan magnesium sulfat. Artinya pasien dengan gejala berat yang diberikan magnesium sulfat itu agak sedikit berbeda dosisnya dengan pasien preeklamsi biasa. Ya, yang tidak, maksud saya pasien dengan preeklamsia tidak di era COVID. Kenapa? Karena salah satu efek samping dari MGS-4 itu adalah depresi pernapasan. Kemudian sisanya menurut saya hampir sama dalam artian tetap prinsipnya adalah jarangkan bertemu, komunikasi yang baik, boleh menggunakan telemedicine. Tadi ada sempat yang nanya, bagaimana kalau telemedicine itu boleh nggak resep dokter, ada nggak hukumnya? Ada kok Bu, ada hukumnya. Ibu tinggal browsing nanti keluar, dia ada peraturan Kementerian Kesehatannya ada. Kemudian kayaknya sudah semua Bu saya cover. Ada ini, ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Heni. Ya, kami mohon maaf kepada para peserta webinar ya, karena Dr. Heni akan segera melanjutkan tugasnya.
Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Heni ilmunya yang dibagikan kepada kami. Mudah-mudahan semuanya berguna ya. Dan kalau ada yang pelayanan kebidanan lebih baik lagi. Nah, ya jadi kami juga mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan di dalam komunikasi ya, dalam komunikasi pada webinar kita kali ini, dan jangan bosan-bosan untuk berbagi kepada kami bidan-bidan. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dr. Heni, selamat bertugas kembali. Ya, baiklah para peserta webinar, kami juga ada pertanyaan untuk Dr. Yovita. Ya, Yovita, kami menyediakan 2 pertanyaan untuk Dr. Yovita. Yang mohon maaf tidak seluruhnya pertanyaan bisa ditayangkan di sini karena jumlahnya lumayan banyak, ada ribuan pertanyaan. Kami pilihkan 2 pertanyaan yang mungkin terbanyak ditanyakan. Ya, kami persilakan kepada Dr. Yovita untuk menjawab 2 pertanyaan yang sudah ditayangkan. Silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu Yeti. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana penata laksanaan pada bayi baru lahir pada ibunya yang sudah terkonfirmasi positif COVID? Jadi bayi baru lahirnya sendiri sih sebenarnya kita akan lakukan penanganan secara umum itu sama, resusitasinya tetap mengikuti guideline AAP, lalu stabilisasi, lalu pemberian nutrisi yang sesuai, yaitu pemberian ASI, tapi memang ada sedikit modifikasi. Jadi seperti resusitasinya, yang pertama kita pastikan tenaga kesehatannya memakai APD, lalu juga resusitasinya itu dilakukan, pilihannya adalah bila bayi tidak bugar, kita mungkin perlu lebih agresif, jadi lebih cepat melakukan intubasi dibandingkan berlama-lama melakukan VTP karena ada resiko aerolisasi. Lalu setelah stabilisasi kita segera mandikan bayi karena memang resiko penularannya itu adalah dari ibu ke bayi pada masa perinatal pasca lahirnya itu. Lalu kalau ibu memang sudah terkonfirmasi positif, ibunya akan diisolasi sehingga pilihannya adalah bayi akan terpisah dari ibu. Memang ada pilihan apabila ibunya sangat menghendaki bayinya tetap rawat gabung, tapi kita harus konseling betul-betul. Jadi itu sebenarnya bukan pilihan yang saat ini dianjurkan. Jadi dianjurkannya adalah pemisahan ibu dan bayi sementara. Bayi diberikan ASI perah dulu, dan penanganannya tadi ASI perahnya juga ibunya harus memerah dengan hand hygiene dan juga memakai masker saat memerah, dan juga media pemberian ASI perahnya kita harus pastikan steril, jadi diinspektan dulu, dan yang memberikan ASI perahnya tentunya harus seorang yang sudah pasti negatif COVID. Dan bayi apabila kondisinya baik, kita tetap akan lakukan pemeriksaan swab hari pertama dan hari ke-14. Tapi apabila bayi kondisinya tidak baik dan harus dirawat di NICU, sebaiknya diberikan bayi dirawat di ruangan yang bertekanan negatif karena dikhawatirkan kemungkinan bayi juga sudah membawa virusnya. Walaupun sampai saat ini memang transmisi vertikal belum pernah dilaporkan, jadi belum pernah dilaporkan bayi itu tertular intrauterin. Jadi, namun karena bayi statusnya apabila sudah ada riwayat kontak dengan ibu yang positif, bayi statusnya itu sebagai ODP. Jadi apabila ada gejala, jadi meningkat statusnya jadi PDP sampai dibuktikan negatif swabnya. Lalu pertanyaan yang kedua, kapan ibu dengan preeklamsia dan bayi yang mengalami asfiksia dapat dilakukan rawat gabung? Di rawat gabung dapat dilakukan apabila dua-duanya kondisinya baik. Jadi kalau ibunya memang sudah tidak perlu pemantauan khusus, jadi tidak perlu dirawat di ICU, dan apabila bayinya juga kondisinya sudah stabil, jadi bayi tidak perlu alat-alat bantu nafas, tidak perlu pakai oksigen, tentunya bisa dirawat gabung. Jadi apabila keduanya sudah stabil ya. Ya, itu saja Ibu Yeti. Ya, baik Dr. Yovita, terima kasih banyak. Ya, luar biasa, dan jangan bosan-bosan ya Dok untuk berbagi ilmu kepada kami. Dan kami mohon maaf tadi atas gangguan
komunikasi tadi, ya rupanya dunia maya juga sudah terinfeksi COVID, Dok. Jadi barangkali ada gangguan sedikit, mudah-mudahan segera terobati. Sekali lagi terima kasih banyak. Untuk pertanyaan berikutnya, saya beri kesempatan kepada Ibu Dewi Novitasari. Silakan Ibu Dewi. Pertanyaan sudah ditayangkan. Ya. Baik, ini ada 2 pertanyaan yang bagus banget, yang memang ini peranan kita sebagai bidan di lini terdepan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana peran bidan di fasilitas kesehatan primer dalam mengidentifikasi ibu ya, mungkin ya ibu dengan preeklamsi. Oke, di sini peran kita sebagai seorang bidan memang sangat dibutuhkan. Hal yang pertama kita lakukan sesuai dengan manajemen yang sudah pakem lah yang kita kuasai, bahwa kita melakukan anamnesis. Nah, di sini penting banget kita untuk memilah apakah memang keluhan yang dikeluhkan oleh ibu hamil itu merupakan keluhan normal atau memang keluhan yang mengarah kepada diagnosis preeklamsi. Jangan sampai kalau misalkan diagnosis preeklamsi, tentu setelah itu penanganannya salah satunya adalah kita rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jangan sampai ketika kita merujuk kita salah diagnosis gitu. Jadi penting banget kita identifikasi bahwa ini benar-benar mengarah ke preeklamsi. Salah satunya tadi dengan screening, pemeriksaan fisik, tekanan darah, kemudian kalau perlu ada protein urin dan sebagainya. Sama yang satunya lagi penapisan dari faktor risiko beberapa tadi yang sudah disebutkan. Nah, untuk tekanan darah sendiri memang sudah ada patokannya Ibu, dari sistoliknya berapa, diastoliknya minimal berapa. Kemudian untuk protein urin, sekali lagi bahwa sesuai dengan yang materi Dr. Heni sampaikan juga bahwa kita tidak perlu menunggu protein urin positif baru kita mendiagnosis bahwa ini terjadi preeklamsi. Tapi jika ibu mengalami salah satu dari gejala subjektif yang dirasakan seperti sakit kepala, gangguan visual, kemudian nyeri epigastrium, udem, gangguan dari organ tubuh lainnya, maka kita sudah bisa, salah satu dari gejala itu, maka kita sudah bisa mendiagnosis bahwa ibu ini mengalami preeklamsi, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sikap seorang bidan dalam memantau ibu dengan riwayat preeklamsi saat pandemi COVID-19? Kalau yang tadinya kita menunggu pasien datang ibu ke tempat kita, nah sekarang di sini peranan kita benar-benar proaktif karena tadi keterbatasan dari kunjungan. Ibu yang memang dengan riwayat preeklamsi tentunya dia boleh untuk membatasi kunjungannya secara temu langsung, tetapi kita harus mengingatkan, kita harus sering komunikasi. Kalau misalkan ibunya jarang menghubungi kita, mungkin kita yang lebih proaktif untuk bertanya, ibu bagaimana keadaannya saat ini, bagaimana ibu memonitornya, gimana apakah gejala subjektifnya yang ibu rasakan bagaimana. Nah, jadi kita harus lebih aware terhadap gejala-gejala subjektif yang mungkin memang dirasakan sama ibu. Kemudian kalau memang memungkinkan untuk kita melakukan home visit, silahkan lakukan home visit pada ibu-ibu yang terpilih. Artinya memang kalau misalkan semuanya bahkan lebih baik, tapi kalau misalkan waktu kita terbatas, maka kita pilihlah yang sesuai dengan yang kita petakan tadi ibu, bahwa oh yang ini komplikasinya memang harus segera harus kita evaluasi. Nah itu silahkan lakukan home visit. Saat melakukan home visit dan kita edukasi pasien, kita harus mengingatkan kembali bahwa ada protokol new normal untuk berjalannya kehidupan sehari-hari seperti menggunakan masker kalau keluar, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Serta jangan lupa kita harus memberikan dukungan mental kepada ibu, terutama ibu yang memiliki riwayat kejadian preeklamsi pasti cemas apakah ini akan terulang atau tidak. Nah, kita harus memberikan tadi kita support, kita jangan lupa edukasi juga ke keluarga bahwa ini masing-masing ini keluhan ini pasti bisa kita tangani. Seperti itu Bu Yeti dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi ya. Selamat bertugas. Jangan lupa berbagi terus kepada kami ya, luar biasa. Baiklah para peserta webinar yang saya cintai ya. Demikianlah telah kita ikuti bersama, ketiga pembicara sudah memaparkan presentasinya, kemudian sudah juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Dan mungkin sebagai kesimpulan terakhir saya mengingatkan lagi kepada peserta webinar ya, bahwa di masa COVID-19 ini preeklamsia itu
jangan sampai menjadi lebih berat, tetapi harusnya menjadi lebih ringan, bahkan mungkin kalau pada saat akan bersalin, sudah tidak ada lagi tanda-tanda preeklamsia, lebih baik lagi. Nah, untuk itu memang sangat ditekankan bahwa kita memulai ya, kontak dengan pasien adalah dengan anamnesis. Untuk memulai anamnesis yang baik, kita perlu mengingatkan kepada pasien kita ya, bahwa apa yang dia sampaikan saya percaya dan apa yang saya sampaikan dia percaya, saling percaya di antara kita ya. Dan kemudian saya juga mau mengingatkan kepada seluruh peserta ya, jangan lupa mengisi evaluasi. Nah, dan tidak kalah pentingnya saya mau berterima kasih ya kepada semua pihak ya, pertama sekali kepada peserta webinar ya, tanpa Anda webinar ini tidak akan terlaksana. Terima kasih banyak atas antusiasme yang luar biasa ya, pendaftarnya dalam waktu 6 jam sudah jebol kuotanya ya. Kuotanya itu mengartikan bahwa Anda semua adalah pencinta-pencinta keilmuan yang luar biasa. Kemudian saya juga akan berterima kasih kepada seluruh pembicara, kepada Ibu Heni, terima kasih banyak Dr. Heni, kepada Dr. Yovita Ananta, terima kasih banyak Dr. Yovita. Kemudian kepada Ibu Dewi Novita Sari Suhaid, terima kasih Ibu Dewi. Dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Yumiarni Ilyas, MKes, ya, atas sambutannya. Terima kasih banyak Ibu dukungannya. Dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Justina Purwarini selaku Ketua STIK Sin Karolus. Terima kasih banyak Bu dukungannya. Dan juga kepada panitia webinar ya, yang dalam waktu singkat ya, walaupun ada gangguan-gangguan tidak menjadi masalah, gangguan-gangguan sudah kita atasi semuanya. Dan sebagai pesan terakhir ya, sebagai pesan yang tidak kalah pentingnya ya, bahwa kita saat ini masih dalam masa peralihan menuju new normal ya, menuju new normal. Jadi jangan lupa kalau tidak ada kepentingan tinggal di rumah saja ya. Harus pakai masker ya, jangan takut lipstiknya nggak kelihatan, bulu mata lentik kita masih bisa kelihatan ya. Nah, jadi tampil tetap cantik dengan masker, jangan lupa social distancing, physical distancing, cuci tangan ya, cuci tangan kemana-mana, jangan lupa hand sanitizer, masker yang cukup tersedia di dalam tas kita, jangan lupa ya. Jadi hemat-hemat untuk menjaga, untuk itu biasanya kan kita lipstick sebulan 1 ya. Nah sekarang lipstick kurang perlu lagi, jadi masker gantinya. Jadi uang lipstick menjadi masker supaya kita semuanya sehat ya. Kemudian jangan lupa rumah itu adalah sekarang istana kita ya. Jadi kita lebih lama tinggal di rumah karena COVID adalah satu kebahagiaan ya, memang satu kesempatan yang sangat langka buat kita ya. Selama ini apalagi yang tinggal di kota-kota besar ya, kita semuanya menjadi sayang rumah sekarang ya, menjadi sayang rumah karena kita betah di rumah ya. Biasanya kita pergi masih gelap, pulangnya sudah gelap. Sekarang kita mulai dari gelap sampai gelap kita berada di rumah ya. Dan rumah kita dulu mungkin kalau ngepelnya tidak sering-sering, hari sekarang ini di masa COVID kita ngepel 2 kali sehari ya. Karena perlu mendesinfeksi rumah ya. Oleh sebab itu luar biasa ya, keadaan ini jangan menjadi beban buat kita, apalagi menjadi beban buat pasien kita ya. Jadi teman-teman peserta webinar ya, sambil Anda mengisi form evaluasi, saya ingatkan form evaluasi ini penting sekali ya, karena nanti sertifikat yang akan kami kirimkan itu berdasarkan form evaluasi yang kami baca di dokumentasi kami ya. Jadi jangan lupa isi ya, kalau ada evaluasi daripada Anda itu berarti kita akan ketemu lagi barangkali di dalam webinar-webinar yang akan datang.
dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, ya, lebih menarik lagi. Jangan lupa kami akan memberitahukan nanti pada Anda, ya. Baik, Ibu Yu mungkin masih ada pesan Bu untuk peserta webinar mumpung masih di sini. Silakan Bu, boleh. Selamat sukses, kita menunggu prodi-prodi lain yang juga akan melaksanakan webinar seperti ini.